Donald Trump melarang warga Iran masuk ke Amerika Serikat. Timnas Iran telah mengamankan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026, namun mereka justru menghadapi situasi blank yang sama sekali tidak berkaitan dengan urusan sepak bola. Kebijakan larangan perjalanan ke Amerika Serikat yang diberlakukan oleh Trump bisa menjadi batu sandungan besar bagi timnas Iran, sebab negara tersebut masuk ke dalam daftar negara yang dikenai pembatasan masuk ke wilayah Amerika Serikat. Bellingham kesal sama lapangan di Piala Dunia antar klub. Melansir dari Sky Sports, Jude Bellingham rupanya punya unek-unek usai penampilan barunya di Bank Amerika Stadium. Pesepak bola asal Inggris itu kesal dengan kondisi lapangan. Secara khusus, Bellingham kemudian menyebutkan bahwa lapangan itu membuat bolanya jadi tertahan. Bolanya sulit memantul dan tidak enak berjalan di atas lapangan. Jalani operasi bahu, Bellingham bakal menepi hingga Oktober. Jude Bellingham bakal melakukan operasi bahu setelah Piala Dunia antar klub 2025 dan Madrid terancam kehilangan Bellingham hingga bulan Oktober nanti. Keputusan Bellingham naik ke meja operasi membuatnya terancam absen lebih lama. Ia akan melewatkan sejumlah laga di awal La Liga dan juga di Liga Champions. Real Madrid kurang galak bersama Xabi Alonso. Real Madrid meraih kemenangan pertamanya di era Xabi Alonso usai mengalahkan Pachuca 3-1. Meski demikian, Madrid ternyata masih belum agresif. Sebab fakta yang kurang mengejutkan diukir dari Real Madrid. Opta menunjukkan bahwa sebanyak 27 percobaan yang dilepaskan oleh Al Real tersebut adalah yang terendah kedua dalam 2 pertandingan di seluruh kompetisi di bawah seorang manajer yang sama setidaknya sejak tahun 2009. Piala Dunia antar klub, Atletico tersingkir karena dibantai PSG. Atletico Madrid secara menyakitkan tersingkir di Piala Dunia antar klub. Diketahui PSG berhasil mengalahkan Atletico 4-0 dan kalah 0-1 dari Botafogo. Di sisi lain, Botafogo mengalahkan PSG 1-0 dan Atletico menang 1-0 dengan Botafogo. PSG pun berada di puncak klasemen karena selisih gol +3. Botafogo di urutan kedua dengan selisih gol 0 dan Atletico di urutan ketiga karena -3. Tersingkirnya Atletico dalam perhitungan selisih gol terjadi akibat gilasan dari PSG pada matchday yang pertama. Ralf Rangnick belum berhenti kritik Manchester United. Pelatih timnas Austria yakni Ralf Rangnick masih belum berhenti mengkritik mantan klubnya yakni Manchester United. Kini Rangnick menyebut bahwa MU punya masalah kepemimpinan. Menurut Rangnick, MU tak punya sosok yang memimpin dan bisa mengambil keputusan yang tepat, berbeda ketika sewaktu masih dijabat oleh Sir Alex Ferguson. MU putuskan gelar pramusim lebih awal. Melalui situs resmi klub, MU mengonfirmasi bahwa sesi pramusim akan dimulai di tanggal 7 Juli. Jadwal ini terbilang cukup awal dibandingkan klub yang lain. Rupanya Amorim punya agenda khusus untuk bisa memaksimalkan masa persiapan kali ini. Pelatih asal Portugal itu berencana menggunakan waktu lebih dari 1 bulan untuk bisa membenamkan filosofi permainannya secara mendalam. Ibrahima Konate tolak kontrak baru Liverpool. Ibrahima Konate dikabarkan menolak kontrak baru dari Liverpool. Penolakan ini bisa memaksa Liverpool melepas 2 bek tengahnya sekaligus di musim panas ini. Laporan dari The Guardian menyebut bahwa Konate kurang pas dengan proposal yang diajukan klubnya. Menjadi persoalan karena saat ini Liverpool juga sedang menyelesaikan transaksi penjualan dari Jarell Quansah ke Leverkusen. Itu membuat Liverpool semakin menipis di sektor bek tengah. Gara-gara Fabrizio Romano, Frimpong gagal kejutkan sang ayah. Frimpong awalnya berencana merahasiakan kepindahannya ke Liverpool dari sang ayahnya, sebab dia ingin memberikan kejutan untuk ayahnya yang merupakan fans berat Liverpool. Namun kabar transfer Frimpong bocor terlebih dahulu di publik karena selalu dipanas-panasi oleh media, terutama oleh jurnalis Fabrizio Romano. Romano selalu mengabarkan setiap detail perkembangan negosiasi Liverpool dengan Leverkusen. Mau tak mau, Frimpong gagal memberikan kejutan kepada ayahnya yang sudah tahu dari media sosial terlebih dahulu.
Pogba kecewa berat dengan Juventus. Jelang comeback ke lapangan hijau, Pogba mengungkapkan kekecewaannya kepada Juventus. Pogba tak mendapatkan dukungan yang cukup di tengah kasus doping yang dijalani. Aku minta agar diberi seorang pelatih kebugaran karena ketika itu aku masih bagian dari tim Juventus dan aku masih punya hak untuk mendapatkannya. Bisa dibilang Juventus tak mendukungku dan itu membuatku terpukul, ujar dari pemain asal Prancis tersebut. Barcelona akan batasi menit bermain Lewandowski musim depan. Barcelona mulai menyusun strategi baru untuk musim depan, terutama soal pengelolaan fisik dari Robert Lewandowski. Usia sang striker kini memasuki 36 tahun dan membuat klub tak ingin mengambil resiko berlebihan. Pelatih Barcelona Hansi Flick disebut akan menghitung menit bermain dari Lewandowski dengan sangat teliti. Salah satu langkahnya adalah memberikan Lewandowski libur lebih awal di bulan Juni, termasuk menariknya dari tugas internasional bersama timnas Polandia. Barcelona selangkah lagi dapatkan Messi dari Swedia. Raksasa La Liga Barcelona disebut sedang berada di tahap akhir dalam kesepakatan untuk bisa mendatangkan Ronny Barci, pemain yang dijuluki Lionel Messi dari Swedia. Masih berusia 19 tahun, ia sudah menjadi perhatian klub besar di Eropa, termasuk diantaranya adalah Manchester City dan juga Chelsea. Sejak dipromosikan ke tim utama Copenhagen di awal tahun 2022, Barci telah bermain sebanyak 84 kali di seluruh kompetisi dan berhasil menciptakan 15 gol. Ilkay Gundogan yakin masih bisa bersaing di Manchester City. Gelandang Man City, Ilkay Gundogan yakin dirinya masih bisa bersaing di skuad musim ini. Gundogan tak berniat untuk pergi. Man City diketahui mendatangkan banyak pemain gelandang dalam beberapa bulan terakhir seperti Tijani Reinders, Ryan Cherki, Nico Gonzalez, dan juga Claudio Echeverri. Ini membuat Gundogan yang sudah berusia 34 tahun bisa tersingkir dari skuad. Gundogan menegaskan bahwa ia masih ingin bermain untuk Guardiola di Manchester City dan berkomitmen penuh untuk bisa memberikan segalanya demi bisa memenangkan trofi lebih banyak. Upaya Liverpool kandas, PSG tegas pertahankan Bradley Barcola. Liverpool harus menelan kekecewaan setelah upaya mereka mendatangkan Bradley Barcola tidak menuai hasil. Klub asal Prancis PSG dengan tegas menolak untuk bisa melepas sang winger muda itu. Luis Enrique dan juga jajaran direksi klub telah sepakat mempertahankan Barcola sebagai bagian dari proyek jangka panjang PSG. Meski persaingan ketat di lini depan, Barcola tetap menjadi bagian dari rencana musim depan. Martinelli dilirik oleh Bayern Munchen. Gabriel Martinelli kembali menjadi perbincangan panas di bursa transfer kali ini. Winger lincah milik Arsenal itu tengah diincar oleh raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen. Martinelli masih terikat kontrak jangka panjang di Emirates Stadium, tapi masa depannya mulai dipertanyakan. The Athletic menyebut bahwa Arsenal siap melepas Martinelli jika ada tawaran minimal 50 juta euro. Situasi ini membuat Bayern Munchen tertarik melakukan pendekatan. Vincent Kompany sendiri tengah mencari pengganti dari Leroy Sané yang hingga ke Galatasaray dengan status bebas transfer. Jadi agen dadakan di Napoli, Kevin De Bruyne rayu Conte datangkan Grealish. Setelah resmi menjadi bagian dari skuad asuhan Antonio Conte, De Bruyne kini tak tinggal diam. Dia dilaporkan langsung bergerak aktif untuk bisa membantu pelatih barunya tersebut dalam membangun tim yang lebih kuat. Menurut laporan dari The Sun, Conte secara aktif meminta pendapat De Bruyne mengenai kualitas dari Jack Grealish. Gelandang 33 tahun itu pun memberikan rekomendasi yang sangat positif untuk mantan rekan timnya itu. Gelandang 33 tahun itu pun memberikan rekomendasi yang sangat positif untuk mantan rekannya tersebut. De Bruyne disebutkan melakukan segala cara untuk bisa meyakinkan Conte. Ia berharap bisa kembali bermain bersama Grealish di Naples pada musim depan. Transfer gila Jadon Sancho menuju Turin, Dusan Vlahovic Travel. Spekulasi masa depan dari Jadon Sancho kembali memanas. Pemain MU itu disebut menjadi target utama Juventus di bursa transfer. Menurut laporan dari Italia, Juventus yang menawarkan Dusan Vlahovic sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Ini bisa menjadi solusi bagi kedua klub yang ingin merombak lini serang. Juve dan MU dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi pertukaran pemain tersebut.
resmi Milos Kerkez merapat ke Liverpool. Bek permanent Milos Kerkez terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis. Liverpool akan meresmikan kepindahan dari Kerkez. Liverpool dan juga Bournemouth mencapai kata sepakat soal transfer senilai 40 juta pound sterling di pekan yang lalu. Setelah menuntaskan tes medis, Kerkez akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Untuk saat ini Kerkez mendapatkan gaji 30.000 pounds per pekan dari Bournemouth dan disebut akan mendapatkan kenaikan hingga di atas 100.000 pounds per pekannya. Mengejutkan, Madrid pertimbangkan datangkan Ruben Neves. Real Madrid secara mengejutkan mempertimbangkan solusi lini tengah skuad mereka dari Arab Saudi. Diungkapkan oleh Viajes, Ruben Neves telah menjadi kandidat serius bagi Madrid karena klub raksasa Spanyol tersebut ingin memperkuat lini tengahnya di bursa transfer kali ini. Visinya di lapangan, umpannya yang akurat dan tembakan jarak jauhnya yang telah jadikannya Neves sebagai pemain terkenal di Liga Pro Saudi. Dan kini yang membuat kesepakatan Madrid berpotensi amankan jasa Neves adalah minat Neves sendiri yang ingin kembali bermain di sepak bola Eropa. Barcelona siapkan era baru, Julian Alvarez jadi target utama pengganti Lewandowski. Di tengah kontribusi luar biasa Lewandowski, Barcelona kini mulai merancang strategi untuk era pasca Lewandowski. Menurut laporan dari Sport, Julian Alvarez muncul sebagai target nomor 1 untuk tahun depan. Alvarez saat ini terikat kontrak jangka panjang bersama Atletico. Ia baru saja memasuki tahun pertama dari kesepakatan berdurasi 6 tahun. Nilai transfer yang diperkirakan mencapai 82 juta euro, nominal yang sangat sulit dijangkau oleh Barcelona dalam kondisi keuangan mereka saat ini. Namun rencana ini ditargetkan untuk tahun depan, dan ini memberi cukup waktu bagi Joan Laporta dan timnya untuk bisa mempersiapkan fondasi finansial.